Kiprah Arya Penangsang. Oleh Damar Shashanka. Bagian 2B. Dan benar. Begitu jarak mereka sudah sedemikian dekat, sembari terus memacu kudanya kencang, Ratu Kalinyamat menyabetkan keris ke arah Patih Matahun. Serangan itu mengincar leher. Patih Matahun mencoba menghindar dengan cara memutar kudanya. Tapi ternyata, begitu jarak keris sudah sedemikian dekat, mendadak Ratu Kalinyamat mengubah serangan mengarah perut. Begitu cepat dan tak terduga. Patih Matahun kaget setengah mati. Tak urung, perutnya terkena sabetan keris Ratu Kalinyamat. Untung cuma tergores. Namun bagaimanapun juga, lukanya cukup lumayan. Patih Matahun menggeram marah. Putri Sultan Tenggana ini ternyata memang mahir bermain keris. Jarang bisa ditemukan sosok seperti ini, walaupun seorang laki-laki sekalipun. Patih Matahun kini tidak berani main-main lagi. Pertempuran semakin sengit. Denting senjata diiringi teriakan-teriakan nyalang terdengar di sana-sini. Diselingi peti kesakitan dari mereka-mereka yang tengah terbabat senjata lawan atau yang tengah menggelepar meregang nyawa. Mayat telah banyak bergelimpangan dengan darah membasah. Namun, jumlah pasukan Demak memang kalah banyak dengan jumlah pasukan Jipang. Perlahan dan pasti, pasukan Demak terpukul mundur. Dan yang mengejutkan, terdengar teriakan-teriakan pasukan Jipang Panolan di tengah-tengah pertempuran. Teriakan-teriakan itu bersahut-sahutan. Sultan Demak wis mati. Sultan Demak wis mati. Sultan Demak tewas. Sultan Demak tewas. Ratu Kalinyamat terkejut mendengar bunyi teriakan-teriakan itu. Konsentrasinya seketika buyar. Patih Matahun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ditubruknya tubuh Ratu Kalinyamat. Patih Matahun melompat dari punggung kuda menabrakkan tubuhnya ke tubuh Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat yang tak menduga akan hal itu tak sempat menghindar. Tubuhnya kontan tertimpa tubuh Patih Matahun. Keduanya jatuh terguling-guling di atas tanah. Dan celakanya, keris di tangan Ratu Kalinyamat terlepas dari genggaman. Sigap Ratu Kalinyamat bangkit dari tanah. Namun Patih Matahun lebih sigap lagi. Patih sepuh itu nampak kesetanan. Keris di tangannya mencicit mengarah dada Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat bagai harimau kehilangan taring. Dia mencoba menghindar dan terus menghindar tanpa bisa membalas serangan. Di tempat lain, pasukan Demak mulai kocar-kacir. Kondisi pertempuran telah berubah drastis. Pasukan Demak terdesak hebat. Sebentar lagi, pasukan Demak akan menemui kekalahan. Ratu Kalinyamat panik. Serangan Patih Matahun terus mencercanya. Hingga di suatu ketika, posisi tempat Ratu Kalinyamat berdiri, kini tengah berada di bibir tebing. Mata Ratu Kalinyamat memerah. Nafasnya turun naik. Dia memperhatikan Patih Matahun yang kini sudah dibantu oleh beberapa pasukan Jipang. Ratu Kalinyamat sadar, pasukan Demak sudah hampir kalah. Dan posisinya kini tengah berada di ujung tanduk. Dan, entah keberanian dari mana yang hinggap di benak Ratu Kalinyamat. Begitu mendapati dirinya terdesak, sontak, dia berbalik arah dan nekat terjun ke tebing di belakangnya. Patih Matahun yang hendak menabraknya terlambat. Tubuh Ratu Kalinyamat telah meluncur ke bawah dengan meninggalkan jeritan yang menggema. Patih Matahun kebingungan mengamati ke bawah tebing di mana Ratu Kalinyamat tadi melompat. Namun tidak lama, segera setelah itu dia memerintahkan beberapa prajurit untuk menuruni tebing dari sisi lain. Beberapa prajurit Jipang segera bergerak mencari jalan ke bawah. Di medan laga, prajurit Demak banyak yang tewas. Sisanya melarikan diri. Dan mayat Sunan Kalinyamat terlihat dibawa menepi oleh beberapa prajurit Jipang. Hampir seharian, pencarian keberadaan Ratu Kalinyamat tidak mendapatkan hasil sama sekali. Patih Matahun menyimpulkan, Putri Sultan Trenggana itu telah tewas di dasar tebing. Dan berarti tugas mereka untuk membunuh Sunan Kalinyamat dan Ratu Kalinyamat telah berhasil dengan gemilang. Kini, Patih Matahun dengan pasukan Jipang yang tersisa, tinggal kembali ke Jipang Panolan untuk menggabungkan diri dengan pasukan Jipang yang lebih besar, yang dipimpin oleh Arya Penangsang. Pasukan Jipang Panolan tengah mempersiapkan diri untuk bergerak ke ibu kota Demak Bintara. Keesokan harinya, pasukan Jipang Panolan benar-benar bergerak ke ibu kota Demak Bintara. Angkatan bersenjata Demak yang memang telah mempersiapkan diri pula, menyambut pasukan Jipang Panolan walaupun mereka telah kehilangan sosok sultan. Dan tentu saja, sosok panutan tertinggi memang sangat berpengaruh bagi kondisi kejiwaan para prajurit. Pasukan Demak telah kehilangan semangatnya. Bahkan banyak kesatuan-kesatuan yang menyeberang ke pihak Jipang Panolan. Peperangan antara Jipang dengan Demak Bintara tidak memakan waktu lama.
Demak Bintara berhasil ditaklukkan dengan sangat mudah. Para personil angkatan bersenjata Demak yang anti-Jipang, banyak yang melarikan diri ke Kadipaten Pajang. Mereka mengabarkan kejatuhan Demak Bintara di tangan Arya Penangsang. Mengabarkan wafatnya Sultan Demak V beserta Ratu Kalinyamat, dan kini mereka hendak bergabung ke dalam angkatan bersenjata Pajang. Pajang gempar. Adipati Adiwijaya atau Jaka Tingkir yang memang sudah lama mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi seperti ini, segera memerintahkan angkatan bersenjata Pajang untuk semakin mempersiapkan diri berperang dengan Jipang Panolan. Situasi benar-benar memanas. Peperangan antara Jipang Panolan yang mayoritas diperkuat barisan Islam Putihan dengan Pajang yang mayoritas diperkuat barisan Islam Abangan dan Shiwa Buddha, sudah tampak di depan mata. Bahkan terdengar kabar sekali lagi, Jepara kini telah diserang oleh Jipang Panolan. Para senopati Pajang telah meminta kepada Adipati Adiwijaya untuk mengeluarkan maklumat perang dengan Jipang Panolan. Namun atas saran Ki Mas Manca, Ki Wila, Ki Wuragil, Ki Ageng Pamanahan dan Ki Jurumartani, seyogianya Adipati Adiwijaya untuk sementara waktu melihat reaksi Dewan Wali Sangha atas peristiwa tersebut. Jika Dewan Wali Sangha nampak tidak menyetujui tindakan Arya Penangsang, maka tidak ada salahnya jika Pajang mengangkat senjata secara terbuka. Namun manakala pihak Dewan Wali Sangha malah merestui tindakan Arya Penangsang, maka harus dicari jalan lain demi menghadapi Jipang. Tidak boleh terlihat di permukaan bahwa Pajang melawan Jipang jika Dewan Wali berpihak kepada Jipang. Namun harus ada tangan ketiga yang seolah-olah lepas dari Pajang yang harus menghadapi Jipang Panolan. Sikap Dewan Wali belum jelas. Namun sikap Sunan Kudus sudah terbaca. Sunan Kudus menyetujui tindakan Arya Penangsang. Adipati Adiwijaya harus sabar menunggu reaksi Dewan Wali Sangha. Sebab jika gegabah menyerang Jipang, dan ternyata Dewan Wali merestui Jipang, bisa jadi, Cirebon dan Banten akan diperintahkan Dewan Wali membantu Jipang. Itu berarti, Pajang harus menghadapi 3 kekuatan sekaligus. Adipati Adiwijaya sebenarnya sudah tidak sabar ingin berhadapan dengan Arya Penangsang yang katanya tak terkalahkan tersebut. Biarpun Sunan Kudus berada di belakang Arya Penangsang, Adipati Adiwijaya alias Jaka Tingkir, tidak gentar sedikit pun. Namun saran dari pembantu-pembantu terdekatnya, memang patut dijadikan bahan pertimbangan. Walaupun istri sang Adipati, Nimas Sekaring Kedaton, terus menangis mendengar 2 orang kakak kandungnya, yaitu Sunan Prawata dan Ratu Kalinyamat, telah tewas di tangan pasukan Jipang Panolan. Nimas Sekaring Kedaton memohon kepada Adipati Adiwijaya agar berjanji membalaskan dendamnya kepada Arya Penangsang. Adipati Adiwijaya atau Jaka Tingkir tidak bisa menolak permintaan istri kesayangannya tersebut. Namun bagaimanapun juga, reaksi dari Dewan Wali Sangha memang patut ditunggu. Setelah reaksi dari Dewan Wali keluar, maka saat itulah Pajang akan bergerak. Ki Ageng Pamanahan dan Ki Jurumartani. Di pihak Pajang, telah sekian lama mengabdi 2 orang keturunan Raden Bondan Kejawen. Kedua orang ini memang sengaja dititipkan oleh Sunan Kalijaga kepada Adipati Adiwijaya. Mereka adalah Ki Ageng Pamanahan dan Ki Jurumartani.